Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, banyak orang ingin merubah dirinya tetapi secara drastis. Akhirnya perubahan itu hanya bersifat sementara. Dalam sebuah karya James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, dia memberikan poin-poin cara merubah diri. Yang pertama, perubahan kecil hasil besar. Jangan fokus pada perubahan drastis, tapi lakukan perbaikan 1% saja setiap hari. Perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada usaha besar yang tidak berkelanjutan. Contohnya, membaca 1 halaman buku setiap hari akan membentuk kebiasaan membaca yang kuat dalam jangka panjang. Yang kedua, identitas lebih penting daripada tujuan. Jangan hanya mengejar hasil, tapi ubahlah cara berpikir tentang siapa diri Anda. Contoh, kalimat yang dikeluarkan bukan "saya ingin lebih sehat". Tidak perlu itu, tapi ucapkan "saya adalah orang yang peduli dengan kesehatan". Bukan "saya ingin rajin beribadah". Tidak perlu "saya ingin beribadah". Yang penting katakan "saya adalah orang yang disiplin dalam beribadah". Saat Anda mulai melihat diri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan baik, Anda akan lebih mudah menjalankannya. Yang ketiga, gunakan 4 hukum perubahan kebiasaan. James Clear menawarkan ada 4 hukum perubahan yang akan membentuk kebiasaan dengan mudah. Pertama, jadikan kebiasaan itu terlihat cuy. Letakkan pemicu kebiasaan di tempat yang jelas. Contoh, jika ingin membaca Al-Quran setiap hari, letakkan mushaf di meja yang sering Anda gunakan. Jadikan kebiasaan menarik, craving. Gabungkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang menyenangkan. Contoh, dengarkan kajian favorit sambil berolahraga ringan. Jadikan kebiasaan mudah. Kurangi hambatan untuk melakukan kebiasaan baik. Contoh, jika ingin mulai menulis, sediakan alat tulis di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian yang keempat, jadikan kebiasaan memuaskan, reward. Beri diri sendiri penghargaan setelah melakukan kebiasaan baik. Mungkin contohnya setelah menyelesaikan tugas, luangkan waktu sejenak untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Yang keempat, lingkungan mengalahkan motivasi. Oleh sebab itu, motivasi ini naik turun, tapi lingkungan yang baik akan mendukung kebiasaan positif secara otomatis. Contohnya, jika ingin lebih produktif, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang produktif. Jika menghindari kebiasaan buruk, jauhkan diri dari lingkungan yang memicu keburukan itu. Yang kelima, gunakan habit stacking, menumpuk kebiasaan. Gabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama agar lebih mudah dilakukan. Rumusnya adalah, setelah saya melakukan ini, saya akan membiasakan ini. Contoh, setelah sholat subuh, saya akan membaca 1 halaman buku. Jadi kebiasaan itu bertumpuk-tumpuk. Setelah makan siang, saya akan menulis 1 paragraf untuk buku saya. Yang keenam, hilangkan kebiasaan buruk dengan kebalikannya. Jika ingin menghentikan kebiasaan buruk, balikkan 4 hukum kebiasaan. Jadikan tidak terlihat, jauhkan pemicu kebiasaan buruk. Jadikan tidak menarik, ingat dampak negatifnya. Jadikan sulit, tambahkan hambatan untuk melakukannya. Jadikan tidak memuaskan, buat konsekuensi jika melanggarnya. Contoh, jika ingin menghindari judi online, blokir akses ke situs-situs terkait dan gantikan dengan aktivitas bermanfaat. Poin yang ketujuh adalah fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Jangan terlalu berfokus, terlalu perfeksionis dalam melakukan perubahan, karena hal itu bisa saja menghambat kemajuan. Lakukan saja meskipun sedikit, karena keberlanjutan lebih penting daripada kesempurnaan. Jika berhenti sehari, pastikan untuk tidak terhenti 2 hari berturut-turut. Never miss twice. Poin yang ke-8, manfaatkan efek domino. Kebiasaan kecil bisa memicu perubahan besar dalam hidup. Misalnya disiplin dalam olahraga, energi meningkat, produktivitas naik, semangat belajar bertambah, kualitas hidup membaik. Yang ke-9, gunakan sistem, bukan sekedar target. Target hanya hasil akhir, tapi sistem adalah cara untuk mencapainya. Fokuslah pada membentuk sistem kebiasaan yang baik, bukan hanya mengejar target. Contoh, bukan hanya ingin menulis buku, tapi buat kebiasaan menulis setiap hari. Bukan hanya ingin menjadi penghafal Al-Quran, tapi buat sistem menghafal sedikit demi sedikit setiap hari. Yang ke-10, jadikan kebiasaan sebagai bagian dari diri Anda. Kebiasaan bukan sekedar aktivitas, tetapi bagian dari jati diri seseorang. Jika Anda melihat diri sebagai orang yang rajin belajar, ibadah, dan berbuat baik, maka semua itu akan terasa alami. Poin-poin ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan Islam,
agama, pengembangan diri, dan membangun karakter. Jika ingin menerapkan ini dalam pembelajaran atau tulisan Anda, inilah yang harus dilakukan. Silahkan kalau ada komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.